Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Pertanyaannya, kita sudah kenal belum sama Tuhan kita? Tuhanku. Kita kan punya Tuhan masing-masing, Pak. Ya. Bapak kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku. هل أتى على الإنسان حين menjadi kebiasaan bagi ikhwan TKN Suryalaya. Ya, mudah-mudahan kita diberi Allah kemampuan untuk mendapat melaksanakannya. Insyaallah. Kemudian sudah agak sering kita kaji bahwa kita berupaya untuk melaksanakan amaliyah zikir. Ya. Kenapa kita harus melaksanakan amaliyah zikir? Yang pertama karena memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu dasarnya yang pertama. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau percaya kepada Rasul, itulah salah satu ajaran yang beliau sampaikan. Nah, tinggal kita mengamalkan. Kemudian yang kedua, Allah juga perintahkan kita wazkuri isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah olehmu nama Allah itu di pagi hari dan di sore hari, di malam hari atau di siang hari. Nah, ini dikembangkan ya, ada oleh ulama tafsir ya, baik waktu sakit, waktu sehat, waktu lapang, waktu sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Allah juga menjelaskan wazkur rabbaka fin nafsik. Kamu sebutlah nama Allah pakai hati. Itu namanya zikir khafi. Tadarru'an wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut. Karena dia memahami tadarru'an wa khifatan, tadarru' itu rendah, khifah itu ringan, jadi turun naik. Jadi sebut nama Allah itu dalam hati, ya, zikir khafi. Kemudian ingat Allah itu dengan cara tadarru' wa khifah, turun dan naiknya nafas. Nah, jadi zikir anfusiyah. Nah, dari sini udah 3 zikir yang kita bisa ambil. Pertama, hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk zikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, yang kita sebut dengan zikir jahar. Yang kedua, Allah perintahkan zikir pakai hati. Itu zikir khafi. Kemudian yang ketiga, tadarru' wa khifah, turun dan naik. Nah, itu nafas. Jadi zikir nafas. Jadi ayat ini dan hadis ini 3 zikir. Jahar, khafi, ampas. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita harus membiasakan itu? Karena itu kita butuhkan. Ya. Jadi semua orang pasti membutuhkan. Walaupun tidak semua orang merasa butuh. Ada ya. Jadi semua orang pasti butuh. Walaupun tidak semua orang merasa butuh. Karena memang masing-masing orang itu diberi Allah petunjuk untuk melaksanakan amaliyah zikir itu. Fadhkurullah ala ma hadakum. Kamu berzikirlah kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Nah, makanya kita tidak bisa paksakan. Ada yang diberi petunjuk oleh Allah sebatas zikir syariat saja. Nah, senang dia kalau sudah baca Al-Quran.
senang dia kalau sudah dinyanyi-nyanyikan, senang dia kalau sudah dilapaskan, dilantunkan dengan suara yang merdu. Ya, itulah makomnya dia. Artinya ada orang diberi petunjuk sebatas zikir syariat. Nah, kalau bagian dia hanya di situ, ditarik-tarik ke tarekat, nggak akan mau. Karena memang nggak ada bagian. Gitu ya. Ada orang di bagian diberi Allah petunjuk sampai ke zikir tarekat. Nah, dia menggeluti betul bagaimana caranya hati ini supaya zikir, gitu. Ya. Nah, dia selalu berusaha mencari guru. Dia bertanya. Nah, orang yang berada di makom ini selalu berusaha untuk mencari pembimbing. Gimana caranya supaya bisa hati ini zikir, ingat ke Allah. Nah, itu berarti diberi petunjuk sampai ke tingkat tarekat. Ada orang diberi petunjuk sampai ke zikir hakikat. Dia tidak merasa puas hanya sampai ke tarekat. Nah, bagaimana supaya bisa sampai kepada zikir hakikat? Nah, itu zikir ampusiyah. Dia bertanya, dia belajar, dia amalkan kalau sudah tahu. Ada orang sampai ke zikir ma'rifat. Nah, jadi bertahap, bertingkat. Jadi makanya tidak bisa kita saling menyalahkan. Ya. Cuman tugas para mubalik, tugas para ulama menyampaikan. Gitu aja. Jadi, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada tugas kami kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sudah disampaikan, pada akhirnya terserah kepada Allah. Siapa yang mau diberi, siapa yang tidak. Ya, kalau yang mau diberi oleh Allah itu tidak mengenal jauh. Ya, tidak mengenal jauh jarak. Ya, tidak mengenal mahal ongkos. Alhamdulillah Bapak Ibu di Suryalaya ada yang datang dari Malaysia, dari Brunei, dari Australia. Orang belajar ke Suryalaya. Nggak usah ke Suryalaya, ke Arafah aja. Berapa waktu yang lalu dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Labuan, Malaysia, dari Tanjung Pinang, Pekanbaru, Sumatera Barat, Palembang. Kemarin 2 bis dari Palembang, dari Bengkulu, ya, dari Jambi. Berapa waktu lalu dari Jambi 2 bis dari Jambi. Nggak mengenal jarak dan nggak mengenal biaya. Berapapun biayanya, berapapun jaraknya. Kalau memang ada bagiannya, ada dicari. Ya, dari Malaysia berapa ongkosnya? Pesawatnya berapa? Dari Sulawesi kemarin datang sengaja betul, saya ingin ketemu Buya katanya. Ya, terbang dari Sulawesi ke Jakarta, Lampung. Ini artinya memang mereka membutuhkan, mereka diberi petunjuk untuk itu. Tapi kalau yang nggak dikasih petunjuk sama Allah, ya, udah nongkrong, ya, gurunya udah ditalkin nggak mengamalkan. Ini memang nggak ada bagiannya. Ya, jadi bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Jadi dalam berzikir itu tidak ada paksaan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada paksaan dan juga tergantung petunjuk dari Allah. Ya, kalau yang diberi petunjuk oleh Allah, ya itu tadi saya bilang tidak mengenal jarak, tak mengenal biaya. Yang penting dia mendapatkan. Tapi kalau yang belum ada bagian, ya udah talqin, nggak mau dia ngamalkan. Udah nongkrong, ya gurunya nggak mau dia bertanya, nggak mau belajar. Nah, jadi kita hanya bisa memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk ke jalan yang diridainya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para aulia, para syuhada, para solihin, para anbiya, para mursalin. Nah itu orang-orang yang sudah mendapat nikmat dari Allah. Nah kita rindu, kepingin seperti mereka juga. Nah gimana caranya? Allah beri solusi.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini solusi. Kembali ke Allah. Kalau betul-betul hati kita ingin kembali ke Allah, pasti ada petunjuk. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang betul-betul menuju kami, kata Allah, kami pasti tunjukkan jalannya. Makanya di Arafah juga, ya, ada yang cerita dengan saya Buya katanya sudah 7 tahun, ya, berdoa minta kepada Allah, ya, supaya saya diberi petunjuk menempuh jalan yang diridhoinya. Bagaimana cara melaksanakan ibadah. 7 tahun. Nah, satu malam saya bermimpi, katanya ditunjukkan di sholat di satu masjid. Ramai orang. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian setelah itu saya ketemu teman, katanya diajaklah saya ke Arafah, kata dia. Nah, saya ikut katanya ke Arafah. Sampai di Arafah kaget saya. Ternyata masjid yang saya mimpi itu persis seperti masjid di Arafah. Nah, itu petunjuk. Makanya saya kaget katanya. Nah, jadi siapa yang saya alami dalam mimpi itu persis apa yang saya alami pada saat manakib di Arafah. Nah, itu. Jadi artinya tergantung Allah beri petunjuk. Jadi kalau kita betul-betul hati kita itu ingin ke Allah, bukan ke surga, bukan ke pahala, bukan ke Allah. Ya. Nah, ini saya kira satu, ya, benang merahnya ke situ. Ada orang beribadah yang dikejarnya pahala, yang dikejarnya surga. Nah, itu beda, ya. Tapi kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kau kembali ke Tuhanmu. Itu dulu. Nah, kembali kita ke Allah. Nah, bagaimana cara kembali ke Allah? Nah, ini perlu kita kaji lebih jauh. Nah, orang yang satu frekuensi, ya, satu frekuensi, sama-sama ingin kembali ke Allah, pasti ketemu. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Mesti berkumpul dengan orang-orang yang memang satu frekuensi. Ya, makanya kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Kalian masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang memang diakui Allah sebagai hamba. Masuklah kita dalam komunitas orang-orang yang menuju Allah. Ya, ya, makanya nggak heran mungkin kita baru ketemu sekali di mobil, ngobrol seperti sudah jadi saudara, ya, sudah dekat di hati. Padahal baru sekali ketemu. Itu satu frekuensi. Tapi kalau yang bukan tidak satu frekuensi, tiap subuh ketemu, Pak. Tapi salamannya kayak air sama minyak aja, nggak masuk ke dalam. Nah, beda. Jadi Allah perintahkan, nah, kembalilah kau ke Tuhan. Nah, kalau sudah kembali ke Allah, maka pasti kita akan digolongkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah dalam komunitas orang-orang yang memang sama kembali ke Allah. Jadi kalau ada niatnya ingin pahala, nggak masuk, nah, beda arah. Ya. Nah, setelah kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka baru kemudian wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi saya kira ini rentetan, ya. Pertama kembali ke Allah dulu, kemudian yang kedua bergabung dengan orang-orang yang diakui Allah sebagai hambanya, baru kita menikmati surga. Nah, mari kita lihat ini. Jangan dikira ini di akhirat, Pak. Sekarang, ya. Kadang-kadang kita berpikirnya nanti kalau sudah mati. Bukan, sekarang. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Pertanyaannya, kita sudah kenal belum sama Tuhan kita? Tuhanku. Kita kan punya Tuhan masing-masing, Pak. Ya. Bapak kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti ibu kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku.
Nanti yang lain berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Kan punya Tuhan masing-masing. Sudah tahu belum sama Tuhanku itu? Kita minta kepada Tuhan kita, tapi kita tak kenal sama Tuhan kita itu. Gimana kita mau minta? Ya. Di mana Tuhanku itu? Ya. Jangan kita bayangkan Tuhanku itu ada di langit sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Nah, maka kita bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid bersama Allah. Nggak bisa datang kalau nggak bersama Allah. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau tak lihat? Kenapa kau tak perhatikan? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Cuman kita ini karena enggak mengenalnya, jadi seolah-olah kita menyembah Allah itu hanya ilusi. Kita sebagai orang beriman nggak bisa, Pak. Harus kepastian. Menyembah Allah itu yang pasti. Ya. Nah, inilah yang perlu kita kaji lebih jauh. Maka dulu saya bilang, sudahlah Pak, Ibu, saya bilang, kita ini sudah tua-tua, saya bilang. Singkirkan dulu dari pikiran kita urusan pahala sama surga itu. Ya. Gimana kita mencurahkan pikiran kita, mencurahkan waktu kita untuk menuju Allah. Di mana Allah itu? Jangan dikira kalau ketemu Allah nanti di akhirat kayak kita ketemu teman kita, lalu salaman, cium tangan, ya enggak lah. Ya. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Jadi kalau tak kenal Allah sekarang, Pak, jangan harap kenal Allah di akhirat. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Ya, jadi kalau mau ketemu Allah di akhirat, temuilah sekarang. Ya. Kalau nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Karena Allah itu sifatnya bako. Ya, Allah itu bersifat bako. Bako itu artinya kekal. Kekal itu nggak ada berubah. Bagaimana Allah itu sekarang, ya begitulah nanti sampai ke akhirat. Nggak berubah. Ya, makanya kata Allah, siapa orang yang buta tentang Allah di dunia, di akhirat pun dia buta. Maka nafi hadi amma wa huwa fil akhirati amma wa adalla sabila, dan pasti akan menempuh jalan sesat. Nggak ketemu. Ada. Nah, makanya alhamdulillah kita masih diberi Allah umur, diberi Allah waktu untuk mengenalnya, kembali kepadanya. Sehingga betul-betul kita, ya kalau bisa, seperti kata Nabi, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi, tapi ruhnya sudah ke aras. Yang pegawai masih ngantor, yang pedagang masih jualan, yang petani masih ke sawah ke ladang, tapi ruhnya sudah ke aras. Ini namanya orang sudah kembali tapi belum pulang. Jangan sampai kita sudah pulang tapi tak balik. Udah pulang tapi nggak kembali. Mau kemana lagi? Nah, jadi penyesalan itu tidak datang ya awal, Pak. Penyesalan pasti datang akhir, gitu ya. Nah, makanya dulu pernah saya singgung masalah talqin mayat, saya bilang. Ya, sekedar untuk menyegarkan ingatan. Ya, di kita di secara syariat, ya, sesudah mayat dikubur, ya, lalu duduklah seorang ustadz menyampaikan talqin mayat. Artinya sudah selesai dikubur. Kalau kembang sudah ditaburkan, ya, baru talqin mayat. Apa itu talqin mayat? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudara-saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku,
Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Ini kapan disampaikan? Setelah mayat dikubur di tanah. Salahkah ini? Saya tidak ingin mengatakan salah, enggak. Karena memang yang namanya syariat itu ucapan dan perbuatan. Wajar kalau diucapkan, gitu ya. Cuman kadang-kadang kitanya yang enggak sampai berpikir jauh, Pak. Yang kita lihat hanya baca talqin mayat ketika sudah dikubur, selesai. Kita nggak berpikir selanjutnya, apa maksudnya, apa tujuannya. Mayat udah dikubur, baru diajarin, lagi hidup aja susah hafal. Ya. Tapi mari kita lihat dalam perspektif tasawuf. Ya, makanya dua-dua syariat kita lihat, kita kaji, tasawuf pun kita kaji. Gitu. Jangan anti, Pak. Tasawuf itu isi, ruhnya ibadah. Kalau tidak bertasawuf, Pak, rajinlah syariatnya, nggak ada ruh. Ya, syariat itu ibarat tubuhnya, tasawuf itu ibarat ruhnya. Makanya disebutkan asyariatu bila hakikatin nautilah, wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Maka tidak heran kita kalau sholat 5 waktu rajin, tapi maling rajin juga. Haji terus, umrah terus. Nah, tapi nipu orang rajin terus, rajin juga. Jadi koruptor. Nggak ada ruh, bangkai. Ya. Tapi urusan pahala pasti dapat lah. Kalau pahala kan kebaikan. Perasaan enak, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari perspektif ini, asyariatu bila hakikatin natilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batal. Nah, oleh karena itu dua-duanya perlu kita kaji supaya kita sampai kepada yang dituju. Jangan sampai kita hanya melihat rutinitas. Sholat 5 waktu, rutinitas, begitu. Puasa bulan Ramadan, rutinitas. Tapi kita nggak tahu isi, gitu. Jadi saya katakan tadi nggak ada ruh, nggak tahu isi. Setiap syariat pasti ada hakikat, pasti, gitu. Kalau kita nggak tahu, berarti bukan berarti nggak ada, kitanya yang nggak tahu, gitu. Nah, kita kembali kepada cerita tentang talqin mayat itu. Kapan dilaksanakan itu? Setelah mayat dikubur. Siapa itu mayat? Siapa yang mana kuburannya? Yang mayat itu yang mati, Pak. Nah, yang mati dikubur. Siapa yang mati? Dirinya. Mana kuburan? Ini kuburan. Jasad kita ini ibarat kuburan, Pak. Inilah yang disebut kuburan berjalan, ini. Jasad kita inilah. Ya. Mayat yang ada di kubur itu yang diajak siapa? Diri kita. Mana diri kita itu? Ruh kita. Kalau ini mah kuburannya. Yang diri kita mana? Yang ruh kita itu. Mana yang mayat? Diri kita yang tak ingat Allah, yang tak kenal Allah, yang tak tahu dengan Allah itu mayat, Pak. Ya. Ruh yang tidak mengenal Allah, ruh yang tidak ingat kepada Allah, itulah mayat. Mayat yang lagi dikubur di sini. Ya. Tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nah, kita sendiri yang nanya, tanya dengan akalmu. Ya. Tanya dengan hatimu. Jawab dengan hati nuranimu. Benar enggak kau sudah bertuhan sama Allah? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Diri, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Jawab dengan lisan yang fasih. Jawab dengan keyakinan yang benar. Kenalilah aku, kata Allah. Kita kenal Allah. Makanya kita perlu mengkaji lebih jauh. Itu satu, ya. Apakah kita sudah tahu dengan Allah Tuhanku itu? Apakah kita sudah mengikutinya? Apakah kita memang sudah bertuhan kepada Allah itu? Nah, ini kita perlu pertanyakan.
analisa. Bapak Ibu, kalau saya ilustrasikan, umpama kita ini bertelanjang bulat, ya, kita berhasrat ingin berpakaian, ya, karena kedinginan, masuk angin, ya, kita ini lagi telanjang bulat ini, lalu kemudian kita ingin berpakaian. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus kenali dulu pakaian itu apa. Nah, kita perlu kenal dulu apa pakaian itu. Oh, ada baju, ada celana, ada kaos, ada jaket, dan lain sebagainya lah. Oh, begitu, itu kenal kita. Lalu kemudian kita berusaha untuk mencari baju. Setelah kita kasih kahulir kemudik, ya ke sana sini mencari baju, ketemu, itu baju. Begitu kita sudah melihat baju, apakah kita sudah berbaju? Belum. Baru melihat itu baju. Ya, bagaimana supaya kita berbaju? Ambil bajunya, sorong. Nah, baru disebut berbaju namanya. Kalau hanya melihat baju, belum berbaju. Ya, nah, pertanyaan, kita sudah kenal apa belum sama baju itu? Sudah bertemu belum sama baju itu? Nah, kalau sudah bertemu, sudah dipakai belum baju itu? Kalau bertemu saja belum, bagaimana kita memakainya? Ya, kalau sudah ketemu, apa sudah dipakai? Kalau sudah dipakai, baru berbaju namanya. Nah, begitulah ilustrasinya. Ya, nah, kita jelaskan lagi. Misalnya kita sudah bertuhan kepada, sudahkah kita bertuhan kepada Allah? Ya, pertama kita sudah kenal belum sama Tuhan kita itu? Satu. Yang kedua, sudah bertemu belum sama Tuhan kita itu? Nah, sudah bertemu, sudah bertuhan ke Allah belum kita ini? Dipakai. Jadi ma'rifat itu bukan mengenal, itu bahasanya itu mengenal. Ma'rifat itu mengenal, memakai, ya, dipakai. Hilangkan adanya diri kita untuk kita isbatkan adanya Allah. Nah, sudahkah mampu kita menghilangkan adanya diri kita untuk kita isbatkan adanya Allah? Kalau kalimatnya la ilaha illallah, itu mah kalimatnya. Tapi itu untuk menafikan yang ada pada hamba, untuk mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Jadi kalimat itu bukan hanya sekedar diucap, tapi dipahami. Ya. Oleh karena itu, untuk memahami itu perlu jalan. Jalan itulah tarekat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, jadi kita pertanyakan bertuhan kita kepada Allah, kita tanya dengan diri kita sendiri. Sekarang, ya. Wahai, sudahkah kau bertuhan kepada Allah? Nah, itu satu. Lalu kemudian dalam talqin mayat itu kan jadi disebutkan, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Sudah kau kenali Muhammad itu? Muhammad yang mana? Ya, nah ketika kita bicara dengan Muhammad, ada secara lahiriah, zahiriah, ada secara batiniah. Kalau saya ilustrasikan seperti matahari. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Nah, sehingga kadang-kadang orang bertanya, apa bedanya Nabi Muhammad dengan Muhammad? Ya, kalau Nabi Muhammad, kezahiran beliau di bumi, itu ibarat mataharinya. Nah, Muhammad yang ada di kita itu ada cahaya matahari. Maka disebut Nur Muhammad. Ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, seluruh alam ini dari saya, kata Nabi. Artinya apa? Nur Muhammad. Nah, sudahkah kita kenal dengan Nur Muhammad yang ada di diri kita ini? Atau memang persepsi kita masih kepada Nabi Muhammad yang di Madinah? Nah, kadang-kadang kita masih duduk di syariat itulah kepada Nabi Muhammad bin Abdullah yang ada di Madinah. Benar, nggak salah itu. Itu mataharinya. Tapi lagi-lagi saya katakan, bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Ya. Nah, oleh karena itulah kita kenali dulu Muhammad yang ada di diri kita ini yang mana. Sudahkah kau ikuti syariatnya? Ya, syariat Muhammad itu. Terzahirkan itu artinya. Ya.
Nah, yang ketiga, siapa imammu? Al-Quran imamku. Imam itu diikuti, Pak. Ya, dah. Ibarat kita sholat tadi, imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Ikut. Ya, makmum mengikut imam. Nah, sekarang kita nyatakan Al-Quran itu imam kita. Sudahkah kita ikuti petunjuknya? Al-Quran itu bukan nyanyian, Pak. Bukan laguan. Al-Quran itu petunjuk hudal linnas. Jangan terbuai kita dengan laguan, dengan nyanyian. Nah, yang mau membacanya dengan irama yang indah, bagus, silahkan saja. Tapi jangan lupa, lagi-lagi saya katakan, Al-Quran bukan nyanyian, tetapi petunjuk. Nah, ketika Allah beri petunjuk, sudahkah kita ikuti petunjuk itu? Salah satu diantaranya, wazkur rabbaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ini petunjuk supaya hati kita ingat Allah. Sudahkah hati kita selalu ingat Allah? Petunjuk. Nah, banyak lagi petunjuk-petunjuk yang lain. Ya, nah. Al-Quran itu disampaikan dengan menggunakan berbagai gaya bahasa. Ada perintah, aqimus shalah, itu perintah. Ada nahi, larangan, la taqrabuz zina, larangan. Ya. Ada yang sifatnya khabariyah, cerita. Cerita Isra Mi'raj, cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Musa membelah laut. Ya, cerita Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Ya, wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Ada cerita Fir'aun dan lain sebagainya lah. Tapi walaupun dia bersifat cerita, itu petunjuk, Pak. Nah, di sini kadang-kadang kita tidak menemukan petunjuk itu. Kita terbuai dengan cerita, tapi kita tidak menemukan apa sih petunjuknya. Nah, lagi-lagi ingin saya katakan bahwa Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Misalnya begini, wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Ini kan ceritanya kan, ya, memukulkan tongkatnya ke batu yang keras sehingga memancarkan 12 mata air. Bayangan kita kan tongkat Nabi Musa itu dipukulkan ke batu, der, gitu. Ya, dah. Lalu mencerak itu air itu. Ya, kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit, Pak. Ya, dah. Tapi apa itu maksudnya? Mana tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Pertanyaannya, yang mau berdiri itu siapa? Yang harus berdiri itu tauhid. Ini yang berdiri tegak. Harus berdiri tegak tauhid. Alatnya mana? Tongkatnya mana? Kalimat la ilaha illallah. Jadi tongkatnya kalimat la ilaha illallah. Yang mau berdiri itu tauhid. Pukulkan ke batu yang keras itu. Mana batu? Nih hati kita ini batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiyakal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Udah disampaikan ini ayat, ini hadis, enggak percaya juga. Ada. Udah dipanggil as-salatu khairum minan naum, masih tidur juga. Keras. Ya. Gimana lagi ayatnya, hadisnya, perintah ini kita ceritakan ulama-ulama terdahulu ini amalannya, enggak percaya juga. Keras. Di hati yang keras ini kata Allah, wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkat ke batu yang keras itu. Maka kita amalkan zikir la ilaha illallah dengan kuat. Jangan mendayu-dayu zikirnya. Ini kayak mau kayak enggak zikirnya, gimana pecah keras batu itu. Lagi pakai mertil 5 kilo aja belum tentu pecah, Pak. Ya, la ilaha illallah. Bersemangat. Ini batunya keras, mukulnya kayak mau kayak enggak. Ilallah, la ilaha illallah. Ya enggak pecah-pecah. Enggak ada semangat. Ada. Wadrib bi'asakal hajar.
Pukulkan tongkat ke batu yang keras itu. Semangat tinggi. La ilaha illallah. Ngapain takut zikirnya? Ini kayak enggak zikirnya. Gimana mau pecah batu yang keras itu? Ini begitu-begitulah. Ya, ujung-ujungnya ngebully. Ngapain zikir dikeras-kerasin? Ya. Tuhan tuh nggak tuli. Nah udah. Dosa lagi. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Ya dah. Wadrib bi'asokal hajar. Famfajarat min husnata asrataina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Maka ada mata air yang sudah memancar sampai ke mata. Ada. Begitu kita zikir la ilah. Tanpa terasa air mata mulai menetes. Satu mata air sudah mengalir. Gitu. Ya. Ada mata air yang mengalir sampai ke pikiran, makrifat kita kepada Allah. Gitu. Ada mata air yang mengalir sampai ke hati kita. Ya, rajin kita laksanakan ibadah, nur iman mulai memancar. 12 mata air, banyak manfaatnya itu, Pak. Ya, cuman di kita ini karena kadang-kadang hanya mendengarkan suara aja, ya, sehingga timbullah ucapan ngapain dikeras-kerasin, Allah itu nggak tuli. Naudzubillah. Kalau membangsakan tuli itu hamba, Pak. Allah nggak punya sifat tuli, nah. Yang punya sifat tuli itu hamba. Ya. Allah punya sifat sama. Ya. Allah punya sifat basor, kita punya sifat buta. Allah punya sifat hayat, kita punya sifat mati. Ya. Jadi jangan dikatakan Allah itu tidak bersifat tuli, Pak. Karena kalau begitu berarti kita menyamakan Allah sama hamba, sama makhluk. Ya, nah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau betul-betul kita amalkan famfajarat min husnata asharata aina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Kemudian apa perlu? Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi kenapa zikir itu harus menggeleng-geleng? Harus gini-gini itu ya. Kenapa zikirnya harus menggeleng-geleng? Kenapa zikirnya harus bersuara keras? Ini yang kadang-kadang membuat kita tidak ingin melaksanakan itu. Kenapa? Itu yang menghantui pikiran kita. Kenapa menggeleng-geleng? Ya, diam saja kenapa? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lagi-lagi saya katakan, setiap syariat pasti ada hakikat. Ada kulit, ada isi. Itu bukan menggeleng-geleng. Ya, melaksanakan zikir dengan menggunakan dua bahasa. Pertama bahasa lisan, yang kedua bahasa tubuh. Dengan bahasa lisan kalimat la ilaha illallah itu ucapan. Lalu yang kedua bahasa tubuh isyarat. Nah, makanya ditarik dari bawah la ilaha illallah, memakamkan zikirnya. Itu bahasa tubuh. Apa maksudnya? Kalau ucapan itu didengar, Pak. Yang ngedengar itu siapa? Sama. Nah, jadi ada mengucap namanya kalam, yang terucap ada suara, terdengar, yang mendengar sama. Kalau bergerak badan itu artinya berbuat. Ya, walaupun kita isyaratnya kan ke memakamkan zikir la ilaha illallah, artinya berbuat. Nah, yang namanya perbuatan ada kemampuan, kodrat namanya. Orang berbuat ada kemauan, iradat namanya. Lalu kemudian orang berbuat ini ada kemauan, ada kemampuannya, karena dia hidup, hayat namanya. Dia bisa menggerakkan ke arah mana dia mau, karena dia tahu ilmu namanya. Nah, kalau begitu apa? Kalimat la ilaha illallah yang bahasanya tak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan gerakan tubuh dan suara yang kita ucapkan, apa? Yang pertama kita bersuara. Bersuara didengar. Dengar itu apa? Sama. Nah, kalau begitu la ilaha illallah artinya apa? La sami'un illallah. Tak ada yang mendengar kecuali Allah. Nah, lalu kita berucap, berkalam.
La ilaha illallah, la mutakallimun illallah. Tak ada yang berkalam kecuali Allah. Kan duduk di tauhid tadinya. Lalu kita bergerak. Bergerak itu ada kemampuan. Kemampuan qudrat, kuasa. La ilaha illallah, la qadirun illallah. Lalu kita menggerakkan, ada kemauan. Kita bekerja, ada kemauan. Kemauan itu iradat. La muridun illallah. Kita bisa melakukan itu karena kita tahu. Tahu itu ilmu. La ilaha illallah, la alimun illallah. Itu semua kita lakukan karena kita hidup. La ilaha illallah, la hayyun illallah. Tak ada yang hidup kecuali Allah. Maka disertakan ucapan dan gerakan untuk mengisyaratkan perbuatan dan ucapan. Jadi jangan merasa kita yang berucap, jangan merasa kita yang berbuat. Makanya mesti dilakukan dengan gerakan itu, mengisyaratkan itu. Supaya ngelatih ini. Ucapan kita terdengar. Setiap yang kita dengar apa? Duduk kita di tauhid yang 4. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma dan tauhid af'al. Sampai ke sana arahnya nanti. Ya. Kita berbuat, ya, berbuat kita entah ke sana ke sini, kita bergerak atau diam. Lalu kita duduk di tauhid. Tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika, sampai-sampai aku tak pernah menyaksikan selain sifat dan perbuatan Allah. Tak ada lagi perbuatan hamba. Nah, kalau kita bisa memahami itu, duduk di tauhid. Kan tujuan kan supaya tauhidnya tegak. Jadi bukan hanya sekedar mengucap kalimatnya, dipahami, dikaji. Sehingga kita terpakai betul isinya itu. Jadi jangan hanya sekedar kita mendengar ucapan kalimat la ilallah lalu kita lihat orang geleng-geleng itu, bukan, itu mah isyarat itu ya. Nah, ini kenapa kita bisa mengatakan? Karena kita tidak memahami. Nah, setelah kita paham itu, maka pada akhirnya kita duduk di tauhid yang 4. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Tauhid zat, tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita tidak akan mampu untuk menyatakan adanya Allah selagi kita masih merasa ada. Ya. Kalau Bapak Ibu masih merasa ada, tak akan mampu untuk menyatakan adanya Allah. Kenapa? Berbenturan. Kita yakin Allah melihat, tapi kita merasa kita ini melihat. Dua yang melihat, masih syirik itulah. Rajinlah ibadah syariatnya, kalau batinnya syirik, ditolak apa? Syariat rajin, puasanya, ibadahnya rajin, tapi di dalam syirik. Enggak duduk di tauhid, tertolak. Payah badan hati susah. Ini yang saya ceritakan isyaratnya dulu. Ada abid yang rajin betul ibadahnya, sampai batunya cekung, ya, batu jadi sejadah sampai cekung kena rajin ibadah. Tapi begitu giliran mati, apa kata Allah? Tempat neraka tingkat 7. Apa isyaratnya ini? Isyaratnya benar zahirnya, salah batinnya. Jadi nggak bisa. Maka saya bilang, kalau orang hanya rajin syariatnya, tidak berhakikat, sama dengan bangkai. Ya, nggak ada ruh. Nah, bagaimana supaya ada ruhnya? Maka saya katakan, belajar tasawuf menyempurnakan syariat, bukan meninggalkan syariat. Menyempurnakan. Ya, kalau tadinya kita syariat kulitnya sudah sempurna, nah bagaimana supaya isinya sempurna? Kalau isinya sudah sempurna, bagaimana supaya rasanya sempurna? Makanya Islam, iman, ihsan itu 3 serangkai yang tak bisa dipisah salah satu, Pak. Ya, diambil satu, dibuang yang lain rusak. Nah, 3-tiganya harus kita pakai. Islam, iman, ihsan. Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu ibarat rasanya. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Kalau benar di syariat lahirnya saja, tapi duanya enggak ada, kulitnya bagus, tak ada isi. Kosong melompong. Nah, ibarat buah doren, saya bilang. Ya. Ya. Kalau doren yang bagus, bahkan enak. Kulitnya bagus, isinya bagus, rasanya bagus, cuman mahal, Pak. Kilonya saja berapa itu? 150. Ada doren yang saya dengar, saya belum pernah lihat. Tapi kabarnya, ada doren yang 1 juta. Satu. Tapi enak benar katanya. Tahu bagaimana enaknya, nggak ngerti juga saya.
Ya, artinya, kenapa? Kulitnya bagus, isinya bagus, rasanya bagus. Tapi kalau kulit yang bagus, isi nggak ada, apa yang mau dinikmati? Boneka, Pak. Saya waktu ke Melaka, ya, jadi saya lihat itu ya, toko-toko itu, di depan itu ada doren gede-gede, Pak, dorennya, berjejer gitu. Nah, saya bilang sama uminya, ada doren rupanya di sini. Ayo kita lihat sudah. Lihat, rupanya plastik rupanya. Astagfirullahaladzim. Bagus kulitnya itu. Diangkat ringan. Rupanya plastik, boneka kau doren. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Perasaan kita udah bagus benar ini. Nggak tahu yang ada isi. Ya, nah, kenapa? Karena kita abaikan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, isyarat kenapa kita keraskan supaya hati kita ini hancur kerasnya. Ya. Fampajarat min husnata asyarata aina. Makanya jangan heran kalau kita misalnya sudah sering zikir dengan tulus dan ikhlas kita zikir, ya tiba-tiba jadi cengeng, Pak. Dengar orang baca Quran netes air mata, gitu. Dengar orang sholawat aja netes, nggak ada kebencian, netes nangis. Ngelihat orang zikir la ilallah, bukan benci, nangis. Ah, itu namanya mata air sudah mulai memancar, ya. Nah, tapi kalau masih ada kebencian, itu masih keras batunya, belum pecah itu batu itu loh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan bersyukur kita kepada Allah, Allah beri petunjuk. Ya, makanya kita biasakan, ya, apa sudah sholat kita zikir la ilaha illallah. Cuman harapan saya jangan ketika saya aja yang imamnya baru zikir, ya. Ya, zikir ini kan setiap saat. Siapapun jadi imamnya, itu dimanapun kita sholatnya, tetap selesai sholat la ilallah, la il. Tapi semangat, jangan kayak enggak gitu. Ya, jadi Bapak Ibu ya, saya kira demikian untuk materinya. Mungkin ada yang kita diskusikan, namun sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup. Alhamdulillah, ada gak siang ya? Ya, baik. Ya, gitu. Kalau cepat pas saja. Nah. Ingat pendaftaran dulu, Pak. Gimana, Bapak-bapak? Kata si tutornya itu. Pas. Nah. Walaupun di dalam masih menggerutu, ada yang ditanya. Baik, mari kita doa tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين